Halo, good people. Welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan hari ini kita bakalan mulai mengadakan lanjutan ke part kedua soal sesi curhatan. Jadi youtuber kaleng-kalengan ya masih Ania, tapi nggak apa-apa, tetap sharing aja, oke? Siapa tahu video ini bisa seenggaknya berguna atau seenggaknya memotivasi teman-teman yang baru memulai dan masih berjuang seperti saya ya, biar kita sama-sama berjuang. Oke, setelah saya menjawab pertanyaan pertama soal gimana sih Kak caranya dapat subscriber yang banyak, gimana sih dapat viewers yang banyak, pertanyaan selanjutnya yang sangat populer adalah, Kak modal apa sih bikin YouTube seperti itu? Atau biasanya nanyanya, Kak pakai kamera apa sih bikin video? Atau misalnya pakai apa aja untuk bisa bikin video di YouTube dan sampai saya bisa seperti ini sekarang meskipun belum besar sebenarnya. Oke, kalau teman-teman nonton pertama waktu itu kan saya sudah jelasin sebenarnya saya itu waktu pertama kali terjun ke bikin video untuk YouTube itu hanya karena saya pengen sharing informasi. Itu kenapa saya waktu itu nggak ngotot banget pengen beli mirror yang bikin kalian wajahnya bercahaya, atau beli mirrorless, atau beli tripod yang bisa jalan sendiri, atau beli apapun itu yang bisa bikin wow gitu ya. Karena emang waktu itu prinsip saya seperti ini, saya nggak bakalan ngeluarin duit sepeser pun untuk bikin video YouTube sampai saya menghasilkan duit dari YouTube itu sendiri. Mungkin emang agak rada pelit ya kesannya, dan memang saya tipikal orang yang seperti itu sih. Saya agak perhitungan orangnya. Jadi kalau saya bukan tipikal orang yang suka belanja spontanitas gitu. Kalau saya melihat sesuatu tuh saya bakalan mikir dulu ini kebutuhan apa, keinginan doang, seperti itu. Sama seperti YouTube, karena saya mikir buat apa saya beli barang-barang yang mahal kalau misalnya saya belum tentu juga bakalan di dunia per-YouTubean ini serius gitu loh. Secara kan waktu itu saya hanya nyoba-nyoba doang. Viewers saya masih 23 orang, subscriber saya 10 orang. Jadi waktu itu saya nggak melihat di mana saya harus di mana ada kebutuhan saya harus beli mirrorless lah, LED light atau apalah itu. Saya belum melihat kebutuhan itu. Jadi karena sebenarnya prinsipnya seperti ini teman-teman, kalau misalnya gimana ada kemauan pasti ada jalan. Nah kalau teman-teman sendiri tanya saya modal apa aja sih bikin video YouTube, saya hanya ada modal 3. Hanya modal 3 dan itu semua free, udah tersedia di sekitar saya. Yang pertama yaitu saya hanya modal kamera handphone. Kalau teman-teman tanya saya pakai kamera apa bikin video saya yang sudah hampir 100 kali ya, 50-an lebih lah, intinya itu semuanya pakai kamera handphone, kecuali yang video saya sama si Marvin, karena kebetulan waktu itu dia bawa kamera GoPro-nya, jadi saya pakai GoPro. Itu doang, setelah itu semuanya pakai kamera handphone saya. Nah, kalau teman-teman tanya saya pakai kamera handphone apa? Dulu awalnya saya pakai kamera iPhone 7 doang. Habis gitu karena kan sudah mulai menghasilkan duit dari YouTube, dan waktu itu saya dapat hadiah, jadi saya ganti menjadi iPhone 11. Sekarang yang saya pakai ini iPhone 11, dan memang semakin ada harga, memang kualitasnya semakin bagus sih sebenarnya. Tapi meskipun kadang-kadang saya masih tetap pakai handphone yang ini karena saya masih suka handphone yang ini juga. Oke, tadi saya ada bilang ada 3 kan ya. Jadi saya masih pakai kamera handphone teman-teman. Saya nggak pakai kamera mirrorless atau kamera yang harganya juta-jutaan. Enggak, saya pakai kamera handphone aja karena saya orangnya bukan orang yang tipikal orang yang nggak ribet. Saya pengen yang simple-simple aja, selain karena saya sebenarnya nggak tahu pakai ngedit pakai komputer, dan memang saya nggak pengen ribet seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentu saja saya harus pakai tripod. Nah tripod ini dulunya karena saya emang sudah punya sih yang harga 15 ribuan loh, itu loh yang online-onlinean di Tokopedia, itu ada 15 ribuan, saya pakai yang kecil itu. Dan ada Gorilla Pod yang KW yang sekali ditekukin langsung cetek patah gitu kan ya, itu dulu saya pakai itu. Dulu saya nggak pakai tripod yang sekarang ini yang lumayan udah bisa dipanjangin ya kakinya, kalau dulu nggak. Saya pakai itu, jadi saya benar-benar pakai yang seadanya. Atau waktu itu kalau misalnya saya lupa bawa tripod ya saya nyari tempat dimana saya bisa memposisikan handphone saya. Jadi sebenarnya bisa apa aja sih kalau teman-teman mau manfaatin seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah app, dan app ini karena saya pakai iPhone, saya pakai iMovie which is free seperti itu. Jadi saya sejauh ini belum pernah beli app yang bayar berbayar gitu loh. Pokoknya semuanya itu masih free, benar-benar free. Jadi kalau teman-teman beralasan oh nggak bisa bikin video karena nggak ada kamera, karena nggak ada tripod, karena nggak ada apa-apa, itu hanya alasan doang. Jadi semuanya kalau semuanya kan pasti sudah punya handphone lah, seenggaknya Android lah ya. Oppo itu bagus loh kameranya, dan itu murah seperti itu, bisa 10 kali, ada yang sejutaan kan ya 20 kali lipat lebih murah daripada iPhone 11. Itu sudah bagus juga kualitasnya seperti itu guys. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau mencoba, semuanya bisa teman-teman bisa pakai Android teman-teman atau iPhone teman-teman, dan nggak perlu nunggu sampai punya kamera yang canggih baru bisa. Balik lagi ke soal modal. Jadi waktu itu memang saya hanya 3 ini doang, dan saya punya prinsip saya nggak bakal ngeluarin duit sebesar pun sampai saya menghasilkan duit. Jadi bener banget, setelah saya monetize baru dan setelah saya mulai dapat uang, baru saya mulai habis gitu beli tripod ini yang pertama. Kenapa tripod? Karena saya consider kadang-kadang kalau misalnya saya bikin video di luar, saya butuh yang bisa dipanjangin dikit kan, saya nggak selalunya di dalam ruangan seperti itu kan ya. Itu kenapa saya beli, dan ini pun saya belinya di Indonesia, murah banget waktu itu, sekitar 130 ya kalau nggak salah. Ini karena dia ada bisa buat GoPro sekalian, dan bisa ada remote-nya juga. Jadi bukan yang murahan lagi ya, meskipun masih murah, lumayan murah sih, karena kalau di sini, kalau yang di Australia tuh $13 itu ya lumayan murah seperti itu. Lalu sebenarnya kalau teman-teman mau modal, ini saya lagi cari-cari mau pakai mikrofon yang mana, karena saya berpikir biar pendengarnya lebih enak mendengarnya, karena kadang-kadang kalau jauh suaranya nggak terlalu stabil, apalagi kalau di luar ruangan. Jadi saya mikir mungkin saya bakalan beli selanjutnya mikrofon ya, kalau saya sudah terima gaji dari itu baru saya bakalan beli mikrofon, tapi saya masih mempertimbangkan bakalan apa. Nah, buat teman-teman, kalau prinsip teman-teman berbeda sama saya, monggo aja. Sebenarnya kalau teman-teman nggak sayang duitnya, kalau mau keluarin untuk itu ya monggo aja. Tapi teman-teman perlu pertimbangin ini beneran bakalan serius di YouTube atau enggak, karena jangan sampai udah beli segala macam, sudah pakai beli LED itu, terus beli kamera yang mahal, terus di tengah jalan karena nggak ada views dan sebagainya berhenti, kan sayang kan ya. Karena saya melihat ada beberapa teman-teman yang seperti itu, sudah sampai modal segala macam, sampai pakai udah beli mikrofon Redo ya yang mahal-mahal, dan tengah jalan berhenti gitu loh, terpaksa harus dijual lagi barangnya. Seperti itu kan sayang banget. Tapi mungkin beberapa teman-teman ada yang bakalan termotivasi gara-gara sudah kadung beli segala macam yang bermahal-mahal ini, mungkin bisa jadi motivasi juga, karena udah ngeluarin modal sampai 5 juta atau 4 juta, jadi seenggaknya harus menghasilkan duit segitu dulu baru berhenti. Mungkin kalau saya udah terlanjur ngeluarin modal, saya bakalan berprinsip seperti itu sih. Jadi ya seperti itulah guys. Jadi kalau teman-teman tanya saya modal berapa, saya modal zero awalnya. Jadi dari 0 rupiah itu aja modalnya. Terus setelah menghasilkan gaji baru saya mulai beli-beli, karena gaji saya dari itu biasanya saya simpan sendiri untuk kebutuhan memang untuk YouTube seperti itu. Kayak misalnya kemarin mau giveaway itu ya duit dari YouTube juga seperti itu. Jadi sebenarnya selalu ada jalan sih buat teman-teman kalau mau mulai mencoba ya, dan nggak perlu yang sampai modal muluk-muluk dulu kalau masih awal. Kalau menurut gue ya, nggak perlu yang modal muluk-muluk dulu, jangan sampai sudah ngeluarin terlalu banyak duit dan ternyata di perjalanan nggak cocok, sayang kan duitnya dihabisin. Oke, itu dia curhatan hari ini. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman yang baru mau mulai YouTube channelnya. Anyway, buat teman-teman yang mungkin mau collab sama saya biar saya bantu promosiin channelnya, silahkan leave komen di bawah atau silahkan DM saya di Instagram, dan kita bakalan tunggu waktunya untuk kita collab bareng ya. Karena buat saya, kalau saya bisa mempromosikan itu teman-teman, ya saya bakal lakuin itu untuk bisa membantu teman-teman maju juga dan memperkenalkan YouTube teman-teman ke orang-orang. Siapa tahu dari subscriber saya atau viewer saya ada yang mau tertarik sama itu kalian, kan lumayan kan ya. Jadi biar kita bisa saling membantu satu sama lain. Oke, sekian dulu sesi sharing soal dunia per-YouTubean. Semoga berguna buat teman-teman, dan nantikan sharing soal dunia per-YouTubean selanjutnya ya. Thank you for watching and see you next video. Bye!